Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mursidi dengan NIM 2201010033. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari materi bab 3 tentang dasar teknik kendali dengan mata kuliah teknik kendali yang diampu oleh Bapak Insinyur Sapta Nugraha SDMM. Nah, di sini juga ada penjelasan dari bab 3 dasar teknik kendali. Itu yang pertama ada sistem kontrol loop tertutup dan terbuka. Nah, suatu sistem yang memelihara hubungan yang ditentukan antara kelurahan dan masukan acuan dengan membandingkannya dan menggunakan perbedaannya sebagai alat kendali disebut sistem kendali umpan balik. Contohnya itu adalah sistem kontrol suhu ruangan dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkannya dengan suhu referensi dalam kurung suhu yang diinginkan. Termostat menghidupkan atau mematikan peralatan pemanas atau pendingin sedemikian rupa untuk memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada tingkat yang nyaman terlepas dari kondisi luar. Nah, sistem kontrol umpan balik ini tidak terbatas pada rekayasa tetapi dapat ditemukan di berbagai bidang non rekayasa juga. Tubuh manusia tuh misalnya adalah sistem kontrol umpan balik yang sangat canggih. Kemudian di sini ada sistem kontrol loop tertutup dalam kurung sistem kendali otomatis. Di sini ada stepnya. Yang pertama itu ada input, kemudian ada controller, proses, dan dikembalikan lagi oleh feedback dan masuk lagi controller ke proses, kemudian baru ke output. Dalam sistem controller umpan balik ini sering disebut sebagai sistem kontrol loop tertutup. Kemudian ada sistem kontrol loop tertutup dalam kurung sistem kendali manual. Yang pertama itu ada inputnya, kemudian masuk ke controller, setelah itu ke controller proses, kemudian mendapatkan output. Sistem yang keluarannya tidak mempengaruhi operasi kendali disebut sistem kendali loop terbuka. Nah, kemudian ada blok diagram. Blok diagram ini sebuah sistem kontrol dapat terdiri dari beberapa komponen untuk mempresentasikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing komponen. Dalam sistem kendali, kita sering menggunakan diagram yang disebut diagram blok. Diagram blok ini merupakan suatu sistem adalah representasi grafis dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen dan aliran sinyal. Kemudian diagram tersebut menggambarkan hubungan timbal balik antar komponen yang berbeda dari representasi matematis murni abstrak. Diagram ini juga termasuk transfer function G dalam kurung S. Gambar ini termasuk menunjukkan elemen diagram blok. Keuntungan dari representasi diagram sistem adalah diagram blok keseluruhan untuk keseluruhan sistem dapat dengan mudah dibentuk hanya dengan menghubungkan blok-blok komponen sesuai dengan aliran sinyal, dan kontribusi setiap komponen dapat dievaluasi pada kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, kemudian ada blok diagram hubungan seri. Blok diagram pada hubungan seri ini, jika dua atau lebih blok terhubung secara langsung dalam satu garis, dalam kurung satu blok di samping blok yang lainnya, ketika dua blok atau lebih terhubung dalam seri maka dapat disederhanakan menjadi satu produk blok yang merupakan perkalian dari tiap blok yang terhubung secara seri. Kemudian ada blok diagram hubungan paralel. Secara paralel, jika dua atau lebih blok terhubung pada titik sumber dan keluaran yang sama, ketika dua blok atau lebih terhubung dalam paralel, maka dapat disederhanakan menjadi satu produk blok yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari tiap blok yang terhubung secara paralel tersebut sesuai dengan simbol operasi matematika pada titik summing point-nya. Kemudian ada blok diagram hubungan umpan balik dalam kurung feedback. Blok diagram ini akan terhubung secara umpan balik jika memiliki titik percabangan yang umpan balik kembali kepada inputnya. Berdasarkan gambar tersebut, maka blok sistem ia lagi dalam kurung S
dan blok umpan balik adalah H dalam kurung S. Sehingga jika kita hanya melihat blok G dalam kurung S dan E dalam kurung S saja sebagai input, maka didapatkan persamaan. Seperti contoh berikut ini. Nah, contoh pertama itu yang diketahui ialah suatu diagram blok berikut. Dan contoh kedua sama juga. Nah, kemudian yang ketiga ini mendapatkan fungsi alih seri, paralel, dan feedback dengan MATLAB. Sebagai contoh, dia akan menjalankan penjelasan melalui MATLAB yang akan diuji coba saya secara langsung. Kemudian kita langsung masuk ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah membuat codingan pada hubungan seri. Ada num1 dan den1 ini sebagai penyebut bilangan yang ditransferkan oleh ke num2 dan den2 yang akan dijalankan oleh fungsi alih hubungan seri. Ketika kita run mendapatkan nilai output 50 per S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 ditambah 20 S tambah 5. Nah, ketika kita coba lagi ke codingan contoh 2 hubungan paralel, sama num1 dan den1 itu sebagai bilangan penyebut ditransferkan ke num2 dan den2 itu ke fungsi ahli hubungan paralel yang akan mendapatkan nilai paralelnya. Kemudian kita run, dia akan mendapatkan nilai 5 S pangkat 2 ditambah 20 S ditambah 100 per S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 ditambah 20 S tambah 50. Kemudian ke contoh ketiga hubungan feedback, awalannya juga sama, num1 dan den1 itu bilangan penyebutnya, dan num2 dan den2 itu nilai dari transferan bilangan penyebut ke num2 dan den2. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi alih hubungan feedback, kemudian kita run. Dia akan mendapatkan hasil 10 S ditambah 50 per S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 ditambah 20 S ditambah 100. Nah, di sini juga ada latihan dari menjabarkan num dan den. Num1 dan den1 juga nilai bilangan penyebutnya, dan num2 juga, dan den2, num3 dan den3, num4 dan den4 itu sama juga dengan bilangan penyebut. Nah, kemudian langkah pertama itu kita serikan G1 dan G2 dalam kurung siku A1, B1 sama dengan series dalam kurung num1, den1, num2, den1. Setelah kita memasuki langkah 1, kemudian kita lanjut ke langkah 2 untuk feedback langkah 1 dengan G3 dalam kurung siku A2, B2 sama dengan feedback dalam kurung A1, B1, num 3 dan den3. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga untuk serikan G3 dan G4 dalam kurung siku A3, B3 sama dengan series num3 dan den3, num4 dan den4. Setelah kita selesai ke langkah ketiga, kita masuk ke langkah keempat untuk paralelkan hasil langkah 2 dan 3 itu dengan rumusnya dalam kurung num, den dalam kurung siku ya, sama dengan paralel A2, B2, A3 dan B3. Kemudian kita print sys dalam kurung num den. Kemudian kita run. Nah, dia akan mendapatkan hasil 24 S pangkat 3 ditambah 111 S pangkat 2 ditambah 195 S ditambah 104 per 4 S pangkat 5 ditambah 33 S pangkat 4 ditambah 90 S pangkat 3 ditambah 109 S pangkat 2 ditambah 48 S. Nah, di sini juga ada latihan dari tugas 1. Ini latihan 1 ke tugas 3 dengan
nilai yang pertama itu R1 itu sama dengan nilainya 2, R2 sama dengan 3, C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 7. 61 dalam kurung 1, kemudian den dalam kurung siku, dan dalam kurung R1 dikali C1 dikali R2 dikali C2. Nah, ini sebagai rumus dari fungsi Ali untuk mendapatkan nilai bilangan serinya. Kemudian kita run, maka dia akan mendapatkan nilai 1 per 210 pangkat 2 ditambah 45S ditambah 1. Nah, dari beberapa contoh soal dan latihan, kita sudah mencobakan di MATLAB mendapatkan nilai yang akurat. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.